Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1547. Rock Polos, pemilik pena Dadao berlari dengan panik karena dia sudah bisa merasakan nafas wanita itu. Oh sial, pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Gupan ini, bajingan ini, dia membunuh orang. Alasan utama mengapa dia takut pada wanita itu adalah karena orang yang dia pertaruhkan adalah Yesuan, bukan dia. Jika wanita itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Namun saat ia berlari, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berhenti dan menatap langit, wajahnya penuh kebingungan. Di sisi lain, adalah tempat di mana tubuh Pan kuno disegel. Tubuh tersegel Gupan tampaknya merasakan sesuatu, dan dia tiba-tiba mendongak. Begitu dia mendongak, dia melihat gaun polos. Gupan bingung. "Siapa kamu?" Begitu kata-kata itu terucap. Wanita dengan rok polos itu menatap Gupan dan berkata, "Saya keluarganya." "Anda?" Ekspresi wajah Gupan berubah drastis dalam sekejap. Dia adalah tubuh asli. Dia bisa merasakan kata-kata dan tindakan klon, dan dia bisa mengendalikannya pada awalnya. Tetapi karena segel misterius di reruntuhan dewa, dia tidak bisa lagi mengendalikan kata-kata dan tindakan klon. Tetapi dia bisa merasakan apa yang dikatakan dan dilakukan klon. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan, dan segel yang menyegel cakram kuno itu lenyap tanpa jejak. Gupan tercengang, bebas, aura cakram kuno itu tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, auranya telah melampaui level 9 dari menyentuh kebenaran, dan masih melonjak liar. Haha, Gupan tertawa terbahak-bahak. Namun sesaat kemudian, wanita yang memakai rok polos itu mengangguk pelan. Gupan tampaknya merasakan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia mengepalkan tangan kanannya, siap untuk meninju. Namun sesaat kemudian, dia tiba-tiba menekuk kakinya dan berlutut. Gupan tercengang, wanita berbaju polos itu melambaikan tangan kanannya dengan lembut lagi. Dan tubuh Gupan mulai membusuk sedikit demi sedikit. Mati, Gupan menatap wanita berok polos itu dengan tak percaya. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya menghilang dari dunia ini. Namun tak lama kemudian, wanita yang memakai rok polos itu melambaikan tangannya pelan lagi. Dan Gupan yang sudah menghilang sepenuhnya pun berlutut di sana lagi. Gupan tampak bingung. Apakah aku tidak mati? Siapa saya? Apa yang saya lakukan? Wanita yang memakai rok polos itu menatapnya dan menunjuk suatu titik. Kilatan cahaya pedang menjepitnya ke tempat itu. Ketika dia berbalik, orang itu menghilang. Gupan tampak pucat pasi. Segel telah diganti dengan yang baru, sudah berakhir. Segel ini, pada saat itu, dia hanya merasa seperti mimpi. Dia baru saja meninggal dan kemudian hidup kembali. Saya tidak tahu apakah ada orang yang akan mempercayai ini. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Gupan tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Avatar, tolong berhentilah berbuat dosa." Namun sayang, klon itu tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Tempat reruntuhan kuno, panci kuno itu mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, lalu menatap pemilik pena Avenue yang tengah berlari menjauh di kejauhan, lalu mencibir, pengecut seperti tikus. Bukankah ini bukan apa-apa? Pemilik pena Dao, Gupan melirik Ye Guan dengan dingin dan berkata, "Saat tubuh asliku keluar, aku akan mengubur kalian berdua bersama-sama." Ye Guan, pemilik pena Dadao yang belum berlari jauh pun dipenuhi kebingungan, karena dia sudah jelas merasakan aura wanita itu. Mengapa itu hilang? Di mana orang-orangnya?
Pemilik pena Dadao menoleh ke arah Ye Guan dan berpikir, apakah akan ada masalah kalau aku memarahi keluarga orang ini sekarang? Apakah Anda ingin mencobanya sendiri? Setelah memikirkannya, dia menolak gagasan itu, terlalu berbahaya, untuk tidak dicoba. Pemilik Dao Pen menenangkan pikirannya dan memandang ke arah kuburan di kejauhan, berikan kami harta karun itu, kami akan pergi sekarang. Tiba-tiba, 3 jimat melayang keluar dari makam dan mendarat di depan Ye Guan dan 2 orang lainnya. Jimat itu hanya seukuran telapak tangan, berwarna ungu, dan bertuliskan huruf kuno di atasnya. Suara misterius itu berkata, jimat ini mengandung jejak kesadaranku. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat mengaktifkan jimat ini. Jimat ini dapat membantumu melarikan diri untuk sementara. Namun, jika kamu menghadapi orang kuat di level dewa, maka jimat ini tidak akan berguna. Ye Guan mengambil jimat di depannya, lalu membungkus sedikit ke arah makam. Terima kasih, senior. Suara misterius itu tersenyum dan berkata, sama-sama, membantu Anda berarti juga membantu saya. Pemilik Dadao Pen juga berkata, terima kasih banyak. Suara misterius itu berkata, semoga beruntung kalian bertiga. Mereka bertiga berbalik dan pergi. Setelah ketiga orang itu pergi, Nafu Yinyin, Tuan, apakah mereka bisa berhasil? Di kuburan, suara misterius itu berbisik, siapa yang tahu? Fu Yin menatap ke kejauhan dengan tatapan mata yang dalam, ini kesempatan terakhir kita. Suara misterius itu berkata, kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Di kejauhan, 3 orang dengan cepat berjalan kembali ke jalan utama. Setengah jam lagi fajar akan menyingsing, dan sekaranglah saat yang paling gelap. Bahkan ketika berjalan di jalan utama, mereka bertiga merasa sedikit tidak nyaman, karena ada teror yang tak terlihat di sekeliling mereka, seolah-olah ada sesuatu yang menatap mereka. Ye Guan dan 2 orang lainnya mempercepat langkah mereka pada saat yang sama. Sekarang mereka harus sampai ke kota Qiuyong secepat mungkin. Dalam perjalanan, pemilik pena Dadao masih sedikit bingung. Dia tahu sifat wanita itu, kok tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah emosi wanita ini telah membaik? Seharusnya tidak seperti ini. Pemilik pena Dadao benar-benar bingung. Setelah berjalan entah berapa lama, tiba-tiba terdengar suara dari pinggir jalan. Kalian bertiga, silakan tinggal. Ketiganya mengerutkan kening pada saat yang sama. Karena mereka hanya mendengar suaranya, tetapi tidak melihat orangnya. Siapa yang menelepon? Gupan berhenti tanpa sadar. Tetapi ketika dia melihat Ye Guan dan pemilik Dadao Pen tidak berniat berhenti, dia buru-buru mengikutinya. 3. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi, silakan tinggal. Ketiganya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Suara itu berkata lagi, 3. Ada bahaya di depan. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu siapa yang ada di sebelahku? Dia adalah pemilik Dao Pen. Apakah kamu pernah mendengar tentang dia? Pemilik pena Dadao melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Suara itu berkata, Guru pena Dao Agung, aku belum pernah mendengar tentangmu. Ye Guan berkedip, oh, suara itu berkata, kalian bertiga, jalan di depan sangat berbahaya. Kalian tidak bisa terburu-buru di jalan ini karena pengawal Dewa Kuno akan beristirahat pada saat ini. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang paling gelap. Jika kalian terburu-buru di jalan ini, akan sangat berbahaya. Ye Guan sedikit mengernyit. Saat tergelap, suara itu berkata, iya. Ye Guan memandang sekelilingnya dan menyebarkan indera spiritualnya bagaikan jaring. Namun dia tidak merasakan siapapun. Suara itu berkata, kamu tidak bisa merasakanku karena aku disegel.
Sang Master Dao Pen mencibir, "Segel? Apakah kamu tersegel? Kamu sama sekali bukan dari periode waktu ini." Hah, suara itu sedikit terkejut. "Kamu?" Sang Master Dao Pen pun berhenti dan menoleh ke arah kanan. Ketika masa depan muncul dalam bentuk masa lalu, apa yang ingin Anda lakukan? Suara itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka ada seorang guru seperti itu. Aku benar-benar minta maaf karena telah memamerkan keahlianku." Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Kita tidak punya dendam satu sama lain, jadi jangan membuat masalah, oke?" Suara itu berkata, "Tidak, tidak. Aku hanya ingin meminta bantuan kalian bertiga." Sang Master Dao Pen bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Suara itu berkata, "Sejujurnya, aku adalah negara Wuzhu dari negara Suyu, yang terletak di perbatasan dunia maya dan dunia nyata. Aku datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perang karena dekrit kekaisaran. Tetapi aku tidak menyangka bahwa penguasa negara Dewa Kuno begitu kuat. Aku bertarung dengannya dan tubuh serta jiwanya hancur. Ketika aku meninggal, aku meninggalkan gambaran masa depan yang virtual di sini." Ye Guan buru-buru bertanya, "Senior, apakah Anda punya keinginan yang belum terpenuhi?" Suara itu berkata, "Ya, semua orang kuat dari kerajaan Suyu yang datang bersamaku saat itu telah meninggal. Dengan kematian kita, status kerajaan Suyu di persimpangan dunia maya dan dunia nyata pasti akan anjlok. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kalian bertiga jelas bukan orang biasa. Aku ingin tahu apakah kalian dapat membantuku dengan masalah kecil. Jika kalian bersedia, aku punya hadiah yang murah hati untuk kalian." Gu Pan bertanya tergesa-gesa, "Hadiah apa?" Suara itu berkata, "Saya memiliki senjata kekaisaran dan ratusan ribu kristal void sejati." Gu Pan berkata cepat, "Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya." Suara itu ragu sejenak, lalu berkata, "Aku bisa merasakan wujud aslimu sangat kuat. Tapi maaf, masalah ini tidak sesederhana itu." Master Dao Pen melirik Gu Pan dan mencibir, "Apakah kamu mengerti? Kamu tidak memenuhi syarat." Gu Pan, pemilik Dao Pen menoleh ke kanan dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Ceritakan padaku." Suara itu berkata, "Meskipun kamu sangat kuat, masalah ini tidak sesederhana itu." Ekspresi pemilik Dao Pen langsung membeku. "Haha." Gu Pan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap pemilik Dao Pen dan berkata dengan nada sinis, "Apakah kamu mengerti? Kamu juga tidak memenuhi syarat." Pemilik Pena Avenue tampak sangat muram. "Apakah kamu yakin aku tidak memenuhi syarat?" Suara itu berkata, "Jangan marah. Kasusku sebenarnya tidak sederhana." Sang Master Dao Pen memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Tidak mudah, kau bahkan tidak bisa menebak kedalamanku. Pantas saja kau dipukuli sampai mati waktu itu." Suara itu, Gu Pan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Pena Dao Agung, apakah Anda masih cemas?" Pemilik Dao Pen menoleh ke arah Gu Pan. "Cepat atau lambat, kau akan mendapat hantaman." Gu Pan menjawab dengan ketus, "Kalau kau bisa menghajarku habis-habisan, aku akan memakannya saat itu juga." Ye Guan menepukkan tangannya cepat. "Oke, bertarung, bertarung." Xiao Ta, pemilik Dao Pen dan Gu Pan menatap Ye Guan dengan dingin. Pada saat ini, suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Tuan, bisakah Anda membantu saya dengan ini?" Ye Guan Dao, "Mengapa Anda memilih saya, senior?" Suara misterius itu berkata, "Sepertinya kau adalah seseorang yang bisa memanggil banyak sekali pembantu." Ye Guan, suara misterius itu melanjutkan, "Meskipun kamu tidak sekuat dua orang di sampingmu, kamu telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Kamu memiliki masa depan yang cerah.
jika kamu bersedia membantuku, aku bersedia memberimu senjata kekaisaranku. Ye Guan berkedip, "Senior, kamu tidak ingin mengambil alih tubuhku karena aku masih muda, kan?" Suara misterius itu tertawa dan berkata, "Tidak, tidak, aku bukan tubuh jiwa, aku tidak dapat memiliki tubuh lain." Ye Guan terdiam. Suara misterius itu melanjutkan, "Tidak sulit bagiku untuk melakukan kebaikan ini kepadamu. Ketika kamu pergi ke perbatasan Su dan Zhen di masa depan, kembalikan saja segel ilahi penjaga nasional, kerajaan Suyu milikku kepada mereka." Ye Guan berkedip, "Sesederhana itukah?" Suara misterius itu berkata, "Jika memungkinkan, akan lebih baik lagi jika kamu bisa mengurus kerajaan Suyu kami di masa depan." Ye Guan terdiam. Suara itu melanjutkan, "Wajar jika kamu waspada. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan berani menipu kamu, sekalipun aku menipu mereka." Pemilik pena Dadao mencibir. Wajah Gu Pan sangat gelap. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Di mana senjata kekaisaranmu?" Suara itu berkata, "Anda belum setuju?" Ye Guan berkata, "Biarkan aku melihatnya dulu." Setelah hening sejenak, suara itu berkata, "Baiklah." Saat dia berbicara, pedang panjang perlahan melayang ke tempat yang tidak jauh dari Ye Guan. Namun pedang panjang itu tidak memasuki jalan utama. Pisau itu seperti bulan sabit, sangat tipis, seperti sayap jangkrik, lebarnya kurang dari 1 jari, dan tidak memiliki pegangan. Meskipun pisau ini tidak memancarkan aura apapun, ia memancarkan rasa penindasan yang tak terlihat yang membuat orang bergidik. Ketika mereka melihat pisau itu, ekspresi ketiga pria itu langsung menjadi serius. Senjata kekaisaran, itu benar-benar senjata kekaisaran. Pemilik Dao Pen tiba-tiba sedikit terkejut dan berkata, "Ini adalah doa berburu dewa yang legendaris." "Hah?" Suara itu sedikit terkejut. "Kau kenal pisau ini?" Pemilik Dao Pen terkejut dan berkata, "Pisau ini ternyata ada di tanganmu. Mengapa kamu tidak tahu apapun tentangnya saat itu?" Suara itu tersenyum dan berkata, "Karena kebanyakan orang yang melihatku menggunakan pisau saat itu kini sudah mati." Pemilik pena Dao, suara itu berkata, "Aku tidak pernah menyangka kau tahu tentang pedang ini. Sayang sekali, bila pedang ini sudah lemah, dan dalam kondisiku saat ini, aku sama sekali tidak bisa membangkitkan bilahnya. Oleh karena itu, jika tuan muda ini mendapatkan pedang ini, dia harus membangkitkan bilahnya di masa mendatang, sehingga pedang itu dapat mengerahkan kekuatan sejatinya." Ye Guan Dao, lemah. Apa artinya ini? Sang Master Dao Pen berkata, "Itu artinya dia kehilangan kesabarannya setelah dipukuli." Ye Guan, suaranya penuh emosi dan kompleksitas. "Dulu, saat aku berduel dengan Kaisar Negara Dewa Kuno, bila pedangku sangat tajam, aku memilih untuk berduel dengan benda suci di tangannya. Tetapi pada akhirnya bilah pedangku hancur. Sejak saat itu, bilah pedangku tidak pernah pulih dan tidak pernah memadatkannya lagi." Ye Guan sedikit penasaran, "Senior, benda suci macam apa yang dipegang Kaisar Kerajaan Ilahi Kuno? Benda itu sangat kuat." Suara itu berbisik, "Sebuah objek suci yang berada di luar pemahaman kita. Itu sangat kuat." Ye Guan berkata, "Senior, jika aku setuju dengan syaratmu, maukah kau memberiku pisau ini?" Suara itu berkata, Ye Guan berkedip, "Apakah kamu tidak punya permintaan lain?" Suara itu berkata, "Cukup." Ye Guan mengangguk, "Baiklah, aku janji." Suara itu berkata, "Saya punya permintaan kecil." Ye Guan sedikit bingung. "Apa?" Suara itu berkata, "Begini, aku belum bisa memberimu pisau ini. Kau harus menyerahkan stempel negara Suyu ke negara Suyu. Setelah itu,
kau bisa datang ke sini lagi dan aku bisa memberimu pisau ini. Ekspresi Ye Guan langsung membeku. Apaan nih? Bab 1548, keren sekali, Ye Guan begitu mati rasa. Selesaikan tugasnya dulu, baru dapatkan benda suci. Bukankah kamu selalu mendapatkan benda suci terlebih dahulu dan kemudian menyelesaikan misinya? Bagaimana rutinitasnya berubah? Suara misterius itu tiba-tiba berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi yang terutama, apakah kau mengerti maksudku? Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Meski agak menyebalkan, dia bisa memahaminya. Memang benar, jika dia mengambil pisau milik orang lain dan tidak melakukan apapun dengannya. Tentu saja normal bagi orang untuk memiliki kekhawatiran ini. Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Oke." Suara misterius itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Ngomong-ngomong, jalan ini tidak begitu tenang sekarang. Kamu harus berhati-hati. Ingat, jangan keluar dari jalan utama. Apapun alasannya, jangan keluar dari jalan utama. Sekarang adalah saat tergelap dan sangat berbahaya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengingatnya, senior." Sambil berkata demikian, dia melirik pisau itu, merasa agak enggan berpisah dengannya. Ini jelas merupakan artefak super, senjata kekaisaran. Negara Suyu, dia membuat catatan rahasia tentang itu. Pada saat ini, pisau itu tiba-tiba menghilang perlahan, dan stempel negara jatuh di depan Ye Guan, yang menyimpannya. Ketiganya terus bergerak maju. Ye Guan tiba-tiba menatap pemilik Dao Pen. "Apakah kamu tahu artefak itu?" Pemilik pena Dadao berkata, "Saya tidak tahu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tujuan utamamu datang ke sini adalah artefak itu, kan?" Pemilik Dao Pen berkata dengan tenang, "Sekarang setelah aku tahu tentang senjata suci itu, aku tentu ingin masuk dan melihatnya." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Tuan Pena Dao Agung, kamu dan Mifo sudah saling kenal sejak lama, kan?" Pemilik pena Dadao menyipitkan matanya sedikit. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Seharusnya bukan suatu kebetulan kita datang ke tempat ini, kan?" Pemilik Dao Pen menoleh ke arah Ye Guan. "Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak punya bukti. Sama seperti sekarang, aku tidak mengatakan bahwa kamu mengandalkan keluargamu. Kami tidak punya bukti." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Benar, hari semakin menjelang fajar, tetapi saat itu keadaan di sekitarnya semakin suram. Kegelapan tak berujung, karena kesadaran spiritual mereka tidak dapat menyebar. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas di tempat-tempat gelap itu. Untungnya, mereka bertiga bukan orang biasa, oleh karena itu, meskipun tempat ini penuh dengan keanehan, mereka tetap sangat tenang." Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba, lampu muncul di pinggir jalan utama di kejauhan. Mereka bertiga langsung mengerutkan kening. Tidak jauh dari jalan utama, ada seorang wanita tua berdiri di sana memegang lentera. Cahaya dari lentera itu redup dan menyinari wajah keriput perempuan tua itu, membuatnya tampak sangat menakutkan. Mereka bertiga pun berjalan pergi. Dan perempuan tua yang memegang lentera itu hanya memandang mereka, dan tiba-tiba sebuah senyuman aneh muncul di wajahnya. Sang Master Dao Pen menatap orang itu. "Ini adalah dunia kultivasi sialan. Siapa yang ingin kau takuti dengan berpura-pura menjadi hantu? Di mana otakmu?" Wanita tua itu terkekeh dan berkata, "Ini dia tiga orang yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati." Sang Master Dao Pen tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. "Ini semua salah ayahmu. Kalau bukan karena ayahmu yang menyegel Daoku, bagaimana mungkin semut-semut ini berani datang mengunjungiku?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Ayahku menyegel Taoismemu. Aku sarankan kau hajar dia.
Pemilik pena Dadao memiliki ekspresi beku. Ketika ketiga lelaki itu melewati wanita tua itu, dia tiba-tiba tertawa lagi. Pemilik Dao Pen mengangkat tangannya dan meninju wanita tua itu. Tetapi kekuatannya lenyap tanpa jejak begitu meninggalkan jalan utama. Pemilik pena Dadao tercengang. Pada saat ini, Gupan yang berada di samping pemilik Dao Pen tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pantat pemilik Dao Pen. Tidak seorang pun yang menduga serangan mendadak Gupan. Bahkan pemilik Dao Pen sendiri. Karena lengah, dia dipaksa keluar dari jalan utama oleh kekuatan dahsyat Gupan. Pemilik Dao Pen baru saja hendak kembali ke jalan utama. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius yang mengerikan langsung menyelimutinya. Pemilik Dao Pen menoleh dan melihat perempuan tua itu tengah menatapnya, senyum di wajahnya berubah menjadi ganas. Pemilik pena Dao, setelah Gupan menendang pemilik Dao Pen keluar dari jalan utama, dia berbalik dan melarikan diri. Melihat situasinya tidak baik, Ye Guan segera melarikan diri. Di belakangnya, pemilik Dao Pen meraung, "Sialan, kau menungguku." Ah! Tak lama kemudian, suara gemuruh mengerikan terdengar dari belakang. Saat Ye Guan dan Gu berlari, mereka menemukan bahwa dalam kegelapan di sekeliling mereka, ada banyak aura kuat yang mengalir menuju ke arah pemilik Dao Pen di belakang mereka. Ye Guan menoleh dan menatap Gupan. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini akan melakukan hal seperti itu. "Sudah berapa lama Anda menanggung hal ini?" Gupan menoleh untuk melihat. Tetapi jarak telah berubah gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Gupan bertanya, "Apakah dia akan mati?" Ye Guan berkata, "Saya khawatir ini agak sulit." Dia tidak tahu apakah pemilik Dao Pen memiliki kartu lagi, tetapi dia tahu bahwa pemilik Dao Pen masih memiliki jiwa misterius itu. Meskipun jiwa misterius itu bukanlah dewa yang kuat, ia pun tidak terlihat sesederhana itu. Gupan terdiam. Dia juga merasa ini agak sulit. Tiba-tiba Gupan tertawa, "Ye Guandao, apa yang kamu tertawakan?" Gupan berkata, "Keren sekali, haha, Ye Guan." Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Di sini berbahaya, tetapi juga penuh dengan peluang. Gupan berkata, "Pernahkah kau memikirkan dua pertanyaan? Pertama, setelah kita masuk, kita telah terlibat dalam perseteruan antara orang-orang kuat di persimpangan antara virtualitas dan realitas dan kekaisaran dewa kuno." Ye Guan mengangguk. "Tentu saja," Gupan melanjutkan. "Pertanyaan kedua adalah, jika kita benar-benar pergi ke ibu kota dewa kuno dan mendapatkan artefak itu, maka semua dewa yang tersegel di sini akan terbuka." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku juga memikirkan hal ini." Gupan menoleh ke arah Ye Guan. "Tapi kamu dan Master Penadao Agung tetap memilih melakukan itu, kan?" Ye Guan mengangguk. "Jika aku tidak mengambil artefak itu, pemilik Dao Pen akan mengambilnya, mengenai membuka segel para dewa di sini." Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Gupan berkata, "Kalian berdua hanya punya satu tujuan dari awal sampai sekarang, yaitu mengalahkan satu sama lain. Jika Master Dao Pen mengalahkanmu, dia akan bisa memulihkan semua kekuatannya. Selama dia memulihkan semua kekuatannya, para dewa di sini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dan jika kamu mengalahkannya, maka kamu tidak akan memiliki batasan dan bisa memanggil keluargamu, kan?" Ye Guan menoleh untuk melihat Gupan, dan sama sekali tidak terkejut melihat pihak lain menganalisis semuanya dengan sangat jelas. Karena dia tahu dari awal bahwa pihak lain itu tidak sederhana, dan alasan mengapa dia menyinggung pemilik pena Dadao dan dirinya sebenarnya adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat Ye Guan tidak mengatakan apapun,
Gupan melanjutkan, kita bisa membahas persyaratannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, syarat apa? Gupan berkata, aku bisa bergabung denganmu. Ye Guan menatapnya tanpa mengatakan apapun. Gupan berkata, aku tidak akan memaksamu, terserah kamu untuk memilih. Ye Guan menoleh dan melihat ke arah ujung kegelapan di kejauhan, apa tujuanmu? Gupan berkata, tubuh sejati keluar. Ye Guan berkata, tidak. Gupan sedikit mengernyit. Ye Guan menambahkan, tujuanmu juga harus artefak itu. Gupan tertawa, kamu salah. Ye Guan menatap Gupan tanpa berkata apa-apa. Gupan berkata, bahkan jika senjata suci itu diberikan kepadaku, itu akan menjadi bencana yang mengerikan bagiku. Aku tidak mungkin bisa menghentikan para dewa ini. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan di persimpangan dunia maya dan dunia nyata, serta orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menginginkan benda ini. Dapat dikatakan bahwa saat aku mendapatkan benda suci itu akan menjadi akhir hidupku. Ye Guan mengerutkan kening. Gupan melanjutkan, saya hanya mengambil apa yang bisa saya ambil. Ye Guan berkata, baiklah, tapi aku sedikit penasaran, mengapa kau memilihku? Apakah hanya karena kau memiliki konflik dengan pemilik Dao Pen? Gupan berkata, aku tidak menyukainya. Apakah ini alasan yang cukup? Ye Guan tersenyum dan berkata, sudah cukup. Gupan mendongak ke ujung kegelapan di kejauhan. Orang kuat misterius di makam, dan orang kuat yang ingin memberimu senjata Tao di pinggir jalan. Para dewa yang disebut ini semuanya memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, yang merupakan hal yang wajar. Semakin lama kamu hidup, semakin kecil keinginanmu untuk mati. Jika aku tidak salah, para dewa yang disebut ini di sini sekarang tahu tentang kedatangan kita. Mereka mendorong kita untuk pergi ke ibu kota dewa kuno untuk mendapatkan artefak. Pada titik ini, dia berbalik untuk melihat Ye Guan. Pada saat kritis, aku akan membantumu, dan kemudian kamu dapat membantuku. Bagaimana? Ye Guan berkata, tidak masalah. Gupan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guanze berkata lagi, tadi kau bilang akan memusnahkan seluruh keluargaku. Apakah kau sengaja mengujiku? Gupan mengangguk. Ye Guan menatapnya tanpa mengatakan apapun. Gupan berkata dengan lembut, jika aku memilih untuk bekerja sama denganmu, tentu saja aku harus melihat kartu trufmu yang sebenarnya. Dan tadi, pemilik Dao Pen sangat takut, dan ketakutannya itu tidak palsu. Dan pada saat tertentu, aku tiba-tiba merasa seolah-olah aku telah menghilang dari dunia ini. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, meskipun anggota keluargamu tidak ada di sini, mereka mungkin ada di tempat lain, tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa anggota keluargamu jelas-jelas orang yang tidak boleh aku ganggu. Ye Guan mengangguk. Inilah alasan sebenarnya mengapa pihak lain ingin bekerja sama dengannya. Ekspresi Gupan cukup rumit. Pada saat dia merasa dirinya menghilang, dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu pemilik Dao Pen atau Ye Guan di depannya, mereka adalah orang-orang yang tidak boleh disinggung. Karena Anda tidak dapat mengalahkan mereka, maka bergabunglah dengan mereka. Ketika Anda hidup, terkadang Anda harus tahu situasi terkini. Bersambung.